Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pemirsa, Alhamdulillah hari ini saya bisa uh, mencoba untuk melanjutkan pembahasan tentang bab 5. Beberapa hari yang lalu saya sudah menjelaskan bab 5 standar akreditasi baru, ya. Kita tahu bahwa di bab 5 di sana ada 5 standar, ada 20 kriteria dan ada 56 elemen penilaian. Yang kemarin sudah kita bahas 5.1, di sana ada 4 kriteria, di 5.2 di sana ada 2 kriteria, di bab 5.3 di sana ada 5 kriteria, di bab 5.4 di sana ada 2 kriteria, dan di bab 5.5 di sana ada 6 kriteria dan 13 elemen penilaian. Jadi untuk bab 5 perlu konsentrasi kelas tinggi, apalagi nanti sesuai dengan Juknis Permenkes 34 tahun 2022 bahwa nanti di 5 etik, di bab 125, kemudian program kesehatan kerja di 136, kemudian MFK di 147, di 1.4, kemudian di bab 4.2 mengenai penurunan AKB, dan yang terakhir di bab 1.6.3 mengenai audit internal dan RTM, itu menjadi ranah Ketua Tim Mutu, karena secara struktur itu memang PJ Mutu membawai 6 koordinator. Yang pertama adalah koordinator manajemen risiko, koordinator keselamatan pasien, koordinator PPI, koordinator K3, kemudian selanjutnya adalah audit internal dan mutu KMP, UKM dan UKPP. Kita hari ini lanjutkan tentang bab 5 standar 5. Di sini ada 6 kriteria. Bab 5.5 ini kita membahas mengenai PPI. Jadi kalau mau belajar PPI atau mengerjakan bab 5, wajib hukumnya membaca Permenkes 27 tahun 2017 dan Juknis mengenai PPI di Fasiankes. Ya, saya kira sudah ada bukunya semuanya, sehingga kita ketika membaca EP by EP, standar by standar maupun kriteria by kriteria, pikirannya juga kita cukup memahami kalau sudah membaca Permenkes 27 tahun 2017. Kita mulai dari bab 5.5 kriteria 1. Di sana ada 2 EP. Yang pertama adalah SK Tim. SK Tim PPI, ya, karena memang ini amanah dari EP, memang harus ada SK Tim, sehingga ini SK Tim seperti ini. SK Timnya ini konsideran yang kita pakai. Maaf, ini saya edit. Permenkes 11 jangan lupa, Permenkes 27 juga jangan lupa, termasuk ada Permenkes 52 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Fasiankes. Nanti juga jangan lupa di bawah ini nanti kita ada Permenkes 30 tahun 2022 dan Permenkes 34 tahun 2022 tentang akreditasi. Nah, ini di bawahnya nanti ditambahi lagi, nggak apa-apa. Ini ke satu bahwa Puskesmas tim sebagaimana terlampil sebagaimana tercantum. Maaf, ini saya ganti sekalian. Lampiran urian tugas dan tanggung jawab tim PPI sebagaimana tercantum pada lampiran 2. Pada lampiran 2 yang merupakan bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, koordinator PPI bertanggung jawab pada Ketua _PJ Mutu. Kenapa saya seperti ini? Karena ada yang senang dengan kalimat PJ, ada yang senang dengan kalimat ketua. Monggo sesuai dengan
yang ada di puskesmas masing-masing. Ini lampirannya, tidak usah banyak-banyak lah. Penanggung jawab Ketua Tim Mutu, Ketua PPI ini. Ketua PPI siapa? Kemudian sebaiknya kalau Ketua PPI memang sebaiknya dokter, atau kalau nggak ada dokter ya perawat ya. Tapi kalau nggak, yang penting nakes ya. Ini urian tugasnya, sekretaris dan anggota ada semua tugas-tugasnya, dan ini adalah urian maaf ini saya hapus. Di EP2 kemudian kita diminta untuk evaluasi program kerja PPI ya. Ini di EP2 program PPI. Ini kalau bisa dibikin SK ya, SK program sebaiknya begitu. Ya, ini atau ini programnya seperti ini, tinggal dibikin SK program PPI. Ini sudah sangat lengkap ya, silakan. Kemudian kita naik ke EP2. Di sana ada monitoring tindak lanjut program, evaluasi dan tindak lanjut program, dan bukti pelaporan program PPI. Jadi EP3 ada yang diminta di EP3 itu pertama adalah monitoring. Kita bikin ini aja, bikin form aja seperti ini. Programnya ada berapa ya. Kita tahu bahwa program kalau kita lihat di pokok pikiran memang program PPI itu yang ada di puskesmas lebih kecenderung ke yang transmisi dan kewaspadaan standar. Jadi penerapan program isolasi, surveillance, kemudian bandless haze, kemudian pemakaian antibiotik yang bijak, dan pendidikan PPI juga tidak di sini tidak diminta detail ya. Lanjut, kita ini follow sama ini bukti pelaporan. Ini terkait dengan bukti pelaporan, menurut saya ini ke Dinas Kesehatan ya, surat pengantar, kemudian dokumen PPI, kemudian bukti tanda tangan terima atau ekspedisi. Menurut saya agar efektif dan efisien, karena di bab 5.1 juga diminta pelaporan, 5.2 juga diminta pelaporan MR. Mendingan setahun sekali itu tim mutu atau PJ mutu itu membuat laporan tentang capaian program dan indikator mutu, kemudian program MFK dan program PPI. Jadi satu aja ke Dinas Kesehatan, jangan satu persatu. Kemudian kita naik ke kriteria 2. Di sana kriteria 2 kita diminta bikin IKRA ini. Nah, IKRA, Infection Control Risk Assessment. Kalau bahasa kita itu namanya manajemen risikonya sebetulnya. Yang diminta memang tidak hanya di UKP tetapi di UKM juga diminta. Jadi ini contoh-contohnya. Sebetulnya memang dasar untuk penyusunan identifikasi risiko infeksi mestinya dari hasil audit PPI sebetulnya, atau keluhan atau umpan balik ya, pengamatan kinerja dan sebagainya. Ini saya mencoba meraba-raba contoh-contoh ini, dan ini kajian risikonya seperti ini ya. Ini jadi memang yang membedakan antara manajemen risiko dengan PPI itu di sini, sistem yang ada atau utility system yang ada. Yang pertama ada perundang-undangan atau kebijakan, apakah ada fasilitas, apakah sudah dilaksanakan. Kalau angkanya 5 itu tidak ada undang-undangnya, nggak ada kebijakannya, nggak ada fasilitasnya, dan belum dilaksanakan. Kalau nilainya 4 itu ada undang-undangnya tetapi tidak ada sarana prasarananya, tidak ada kegiatan. Nilainya 3 ada undang-undangnya, ada fasilitasnya tetapi tidak dilaksanakan. Nilainya 2 ada undang-undangnya atau ada kebijakannya, ada fasilitasnya, dilaksanakan tapi kadang-kadang. Nah, ini kadang-kadang. Kemudian yang ketiga
Yang nilainya 1 adalah semua dilaksanakan, ada dan dilaksanakan secara rutin. Ini seperti ini. Nah, ini contohnya. Kemudian ini prioritas masalahnya. Kemudian ini adalah plan of action-nya. Seperti apa? Oke. Kita lanjutkan ke EP2. Ikra bangunan. Ya, ini ikra bangunan. Contohnya memang seperti ini. Jadi ini sebenarnya diminta di bab 1 standar 4 kriteria 2 EP4 ya. Ini ikra bangunan ya. Ini yang pertama kali harus ditetapkan adalah tipe bangunannya, tipe C, ya kan? Kemudian level ikranya seperti apa? Tipe itu tipe A misalkan yang ringan-ringan. Tipe B itu kurang dari 72 jam. Tipe C ini ya. Ini dibikin seperti ini. Ini contoh aja. Ya, contoh aja. Nah, gitu. Kemudian kita naik ke kriteria berikutnya, yaitu mengenai kewaspadaan standar. Ini program kewaspadaan standar, bukti penerapan program kewaspadaan standar. Kita tahu bahwa program kewaspadaan standar itu ada 10 atau ada 11, terserah ini ya. Secara teori memang ada 11. Pertama adalah kebersihan tangan, yang kedua adalah penggunaan APD, yang ketiga adalah etika batuk dan bersin, penempatan pasien dengan benar, penyuntikan dengan aman, kontaminasi, ada yang kritikal, ada yang semi kritikal, dan ada yang non kritikal. Kemudian pengolahan linen dengan benar, ada yang namanya linen infeksius dan non infeksius dan linen bersih. Ini juga harus ada SOP-nya semua. Pengolahan limbah dengan benar sesuai dengan undang-undangan, ada limbah domestik dan ada limbah medis. Seperti apa yang disampaikan di bab 1 standar 4 kriteria 3 EP2. Di sana juga sudah ada dokumennya. Perlindungan petugas. Ya, ini yang perlindungan petugas. Ini yang kurang apa ini? Kontamin sudah, penyuntikan iman sudah, 3%, PD, apalagi nih? Ya, lingkungan ya nanti. Lingkungan ya, kurang lingkungan nanti. Oke, kemudian selanjutnya EP2-nya adalah bukti MOU. Jadi bukti MOU dengan pihak ketiga ini. Nah, bukti MOU. Ya. Ini sebetulnya admin banget, tetapi wilayahnya ada di sana ya. Ada evaluasi, berarti ada dokumennya. Kalau bisa itu ada indikator evaluasi kinerja pihak ketiga. Kemudian di kriteria 4 ini terkait dengan hand hygiene atau cuci tangan. Ini bukti edukasi kepada medis kapan, klinis kapan, karyawan kapan. Ini tiga-tiganya bisa digabungkan sebetulnya ya. Dan pasien dan keluarga juga bisa digabung, masyarakat. Nah, ini bukti aja ya, bukti dan tindak lanjutnya. Ketiganya ini adalah bukti ketersediaan fasilitas. Buktinya, jadi kita tahu bahwa ada 5 fasilitas cuci tangan, air mengalir, sabun, tisu, pengering, handuk sekali pakai, tempat sampah, dan hand strap. Ini silakan dilakukan monitoring, bisa setiap hari, bisa setiap minggu, terserah. Yang penting ada kebijakannya, mau dari puskesmas. Nah ini ya, monitoring ketersediaannya, LTL dan petugasnya. Kita lanjut ke EP berikutnya. Ini yaitu di 5.4 tadi sudah, kriteria 2 ini ada. Nah, maaf salah, di 5.3. Di 5.5 ini tadi sudah di sini. Ketiga-nya adalah terkait dengan tindak lanjut dari edukasi dan peralatan cuci tangan. Kalau tersedia lanjutkan, kalau tidak tersedia bagaimana. Kemudian kalau edukasinya juga belum dilaksanakan, apa yang dilakukan, atau sudah edukasi tetapi
minim implementasi atau keluarga dan pasien belum memahami. Nah, itu beda lagi nanti ya. Kemudian kriteria 5 ini adalah merupakan cara untuk meminimalisir infeksi akibat transmisi ini ya. Ini seperti ini, penyakit infeksinya akibat transmisi apa saja ya. Ini seperti ini, airborne ya, airborne. Kemudian airborne-nya, kemudian SOP-nya penempatan pasien, SOP ruangan isolasi. Sebetulnya kalau misalkan ini bagi teman-teman puskesmas yang tidak memiliki rawat inap atau tidak melakukan pelayanan ponet misalkan, itu kan bisa dilakukan. Buktinya adalah misalkan penempatan pasien dengan jarak atau dengan memakai APD atau memakai akrilik untuk meminimalisir, ataupun alur pelayanan pasien TB itu sudah sendiri. Itu juga bagian dari cara untuk meminimalisir infeksi akibat dari airborne. Ini SOP-nya, ini ruang isolasi, SOP di ruang isolasi juga sudah saya buatkan. Kemudian kita lanjutkan ke standar 5 tadi yang kriteria ini, dan ini tindak lanjutnya, evaluasi tindak lanjut hasil meminimalisir terjadinya infeksi akibat ini ruang periksa penggunaan APD. Ini tinggal diisi aja penggunaan APD, penempatan pasien dengan benar, transfer pasien di ruang periksa ya. Kemudian kita naik ke yang terakhir, yaitu mengenai KLB atau outbreak. Ini saya kepengen menjelaskan dulu mengenai kebijakannya. Kebijakan mengenai outbreak ini seperti ini adanya, kebijakan outbreak ya. Ini SK-nya. Ini yang terpenting dari SK outbreak adalah di belakang ini ya. Kriteria outbreak ini terdapat kejadian infeksi yang sebelumnya tidak ada. Yang kedua, peningkatan kejadian 2 kali lipat. Kejadian dapat meningkat secara luas kurun waktu tertentu. Kejadian infeksi ditangani oleh outbreak oleh pemerintah. Ini outbreak itu bisa internal di dalam gedung atau di luar gedung, yaitu wilayah puskesmas. Itu menjadi tanggung jawabnya puskesmas. Kalau di dalam puskesmas misalkan ada pasien yang mengalami diare secara masif gara-gara memakan makanan dari instalasi atau ruang gizi puskesmas, itu juga outbreak ya. Ini juga harus penanganan yang jelas ini sudah nih tim saya hapus, maaf. Dan yang terakhir adalah mengenai tata laksananya ini ya. Tata laksana mengenai outbreak, panduan outbreak, SOP outbreak sudah ada semuanya. Demikian guys, secara cepat saya mencoba untuk menjelaskan tentang bab 5.5. Saya ulangi lagi, di bab 5.5 itu di sana ada 6 kriteria dan ada semuanya itu ada 6 kriteria. Yang pertama adalah mengenai tim dan program PPI. Kemudian yang kedua adalah mengenai IKRA, baik IKRA program maupun IKRA bangunan. Yang ketiga adalah implementasi atau penerapan program kewaspadaan standar, tadi yang ada 10 atau 11. Yang keempat adalah mengenai edukasi dan fasilitas cuci tangan. Yang kelima adalah mengenai infeksi yang diakibatkan oleh transmisi, dalam hal ini adalah airborne. Dan yang ke 5.6 adalah mengenai outbreak atau KLB.
Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua pemerhati akreditasi Puskesmas bahwa Permenkes 34 tahun 2022 sudah turun terkait dengan akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, dokter praktek tempat praktek dokter mandiri dan tempat praktek dokter gigi mandiri. Di sana ada 5 standar, ada 35 kriteria, ada 82 elemen penilaian dan ada 82 kriteria dan ada 328 elemen penilaian. Kita tahu untuk mengingat kembali ini guys, di bab 1 ada 7 standar ya, ada 26 kriteria dan ada 102 elemen penilaian. Di bab 2 ada 8 standar, ada 20 kriteria dan ada 94 elemen penilaian. Di bab 3 kita tahu di UKPP ada 10 standar, ada 11 kriteria dan ada 42 EP. Kemudian di bab 4 PPN ada 5 standar, 5 kriteria dan 36 elemen penilaian. Dan yang terakhir adalah bab 5 ada 5 standar ya. Di sana ada 5 standar, ada 20 kriteria dan ada 56 elemen penilaian. Saya kira itu guys. Silakan yang mau diskusi dengan saya untuk bersama-sama berinisiasi bagaimana kita bisa mudah mengerjakan akreditasi dengan mudah, karena akreditasi bagi kita mudah dan menyenangkan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe dan share YouTube channel saya. Silakan kalau pengen berkomunikasi intens bisa di 081225942968. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akreditasi.